Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayu ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya. Kalau kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, janji Allah, kita akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, pada siang ini akan saya sampaikan materi khutbah dengan tema meraih kebahagiaan. Tentunya semua manusia di dalam hidup ini pengen hidupnya bahagia. Bahagia di dunia, apalagi kebahagiaan nanti diraih di alam akhirat. Sehingga selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita semuanya agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah menjelaskan kepada kita semuanya. Yang pertama, saya ambil dari surat Ali Imran ayat yang 104. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memberikan kabar kepada kita semuanya. Untuk meraih kebahagiaan itu, Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya dari sekalian itu ada yang mau menyeru untuk berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak ataupun memerintahkan untuk berbuat ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan agar ada orang yang mau mencegah apabila ada kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah,
Sebagai seorang manusia, tentunya kita pengen bahagia. Salah satu jalan yang ditawarkan oleh Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf, ajak-ajak untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dengan adanya kemungkaran. Seringkali ketika kita untuk mengajak kebaikan itu kadang-kadang susah. Tetapi Allah katakan dalam ayat ini, orang-orang yang mau mengajak berbuat baik, apalagi mencegah dengan adanya kemaksiatan, itulah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mempunyai kekuasaan misalnya, dia bisa untuk membuat perbedaan. Dengan kekuasaannya dia bisa mengajak untuk berbuat baik. Dengan kekuasaannya pula dia bisa untuk mencegah kemungkaran. Itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat yang 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi yang ditawarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bersabarlah kepada kamu sekalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Setelah Allah memerintahkan sabar, untuk menguatkan lagi kesabarannya, warabitu, dan akan tetap siaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang berbahagia. Sabar adalah sesuatu yang perlu kita upayakan. Bertakwa adalah sesuatu yang perlu kita upayakan pula. Orang yang sabar oleh Allah dikatakan akan diberikan balasan bi ghairi hisab, akan diberikan balasan Allah dengan tidak bisa dihitung. Maka para ulama mengatakan bahwa as-sabrun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabrun ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Seorang yang sabar dalam ketaatan ini adalah ketika dia melakukan perintah Allah, ketika dia beribadah dilakukan dengan sabar. Orang yang mendatangi sholat subuh misalnya dalam keadaan dingin, mengantuk, tapi dia tetap berjalan menuju masjid, itu adalah bentuk kesabaran. Orang yang berjalan di waktu siang hari menuju masjid dalam keadaan panas yang terik, itu adalah bentuk kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menunaikan ibadah haji ketika tawaf, sa'i berdesak-desaan, itu adalah dalam rangka ketaatan, sabar dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsunya, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sabrun ala ta'ah, itulah yang dinamakan Allah akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sabrun alal maksiyah, sabar ketika ada kemaksiatan. Ketika ada kemaksiatan di hadapan kita, maka kita tidak boleh dekat-dekat dengan kemaksiatan itu. Kalau bisa kita ubah dengan tangan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kita punya kekuatan melihat kemungkaran, kita ubah dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa, maka kita ubah dengan lisan kita, dengan nasihat-nasihat yang baik.
Kalau tidak bisa, kita hanya melihat dalam hati kita tidak senang dengan adanya kepaksaan itu. Wa dzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian yang ketiga, as-sabrun 'alal musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesabaran kita? Orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semuanya kembali kepadanya. Itulah sabar yang diajarkan para ulama. Orang yang bisa as-sabrun 'ala ta'ah, as-sabrun 'alal maksiyah, was-sabrun 'alal musibah, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian ayat yang lain Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, minuman keras, wal maisir dan perjudian, wal ansab dan berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, seperti yang dilakukan oleh orang kafir jahiliyah pada zaman dahulu. Ketika dia ingin berpergian misalnya, dia undi nasibnya dengan anak panah. Dia lepaskan anak panah, kalau anak panah itu mengenai yang dituju maka dia jadi pergi. Tapi ketika dia tidak kena, dia tidak jadi pergi. Itu adalah orang-orang kafir jahiliyah zaman dahulu. Dia tidak percaya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, dia ketika mau pergi diajarkan Rasulullah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk perjudian, segala bentuk maksiat yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini agar kita semua menjauhinya. Ketika kita bisa menjauhinya, Allah katakan menjadi hambanya yang berbahagia, mendapatkan keberuntungan nanti yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Jumu'ah Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai kamu melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini mencari ridho Allah, ketuaan Allah, dan zikirlah kamu dengan zikir yang banyak agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Orang yang beriman dalam hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Perbedaannya dengan orang yang munafik adalah ketika orang munafik itu dia berzikir hanya sedikit. Wala yadhkuruna Allaha illa qalilan. Orang yang beriman hatinya selalu berzikir kepada Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia juga memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah Allah, keadaan alam semesta ini. Maka orang-orang yang seperti itulah yang Allah katakan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam surat As-Sam ayat yang ke-9 Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha
sungguh akan mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dengan apa? Dengan sholat misalnya. Orang yang memelihara sholat fardunya seolah-olah dia membersihkan dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Orang yang membersihkan hartanya dengan zakat, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bisa membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dengan sholat kita, membersihkan diri kita dengan puasa kita, membersihkan diri kita dengan sedekah dan zakat kita, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu alaikum bi hurmatil muwahhidin wa adkhilna fi ibadika sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.